Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu kemarin itu Direktur Utama dari BPJS dirujak habis oleh Purbaya. Dan dikatakan ini konyol namanya, tindakan untuk menghapus 11 juta penerima bantuan iuran dari BPJS. Dihapus 11 juta oleh BPJS dari 90 juta. Ini konyol namanya, kata Purbaya. Dan yang kata-kata konyol ini sebenarnya bukan kepada Dirut BPJS saja sebenarnya. Itu ada Menteri Kesehatan di situ yang bertanggung jawab. Itu ada lagi Menteri Sosial yang sangat bertanggung jawab juga di situ. Nah sekarang giliran Menteri KKP yang dirujak oleh Purbaya. Kenapa begitu? Nah Purbaya sekarang kan mengadakan itu Satgas namanya, Satgas Debottlenecking. Debottlenecking itu apa? Yaitu hambatan-hambatan yang terjadi oleh para investor. Investor itu siapa aja? Investor itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kita tahu, nggak ada uang, nggak bisa ngurus izin. Izin-izinnya tuh banyak, kawan-kawan. Banyak izin-izinnya. Bisa jadi untuk investasi tertentu yang berpengaruh kepada lingkungan. Misalnya, contohnya, investasi misalnya penebangan liar itu kan investasi juga, itu mendirikan pabrik kertas itu investasi juga, semuanya kan memerlukan izin AMDAL macam-macam begitu begini kan, dan ada izin-izinnya seharusnya itu sudah clear, dibolehkan atau tidak, kan itu aja izin, buat diizinkan atau tidak, kan dua macam aja. Tapi ini tertunda-tunda, harusnya izin itu 1 bulan 2 bulan bisa keluar cair semua di lintas sektor. Ini bisa-bisa sampai 2 tahun. Ini yang membuat kalau kawan-kawan menyimaknya di sidang debottlenecking itu, kawan-kawan mungkin merasa kesal sekali. Rata-rata yang salah di situ aparat lintas departemen. Rata-rata begitu. Mereka ujung-ujungnya kalau kita lihat di situ, Purbaya ingin membersihkan pungutan-pungutan. Hanya seperti itu juga. Nah, di sini ketahuan belangnya Menteri KKP ini. Di mana belangnya nampak oleh Purbaya? Purbaya seluruh APBN ini, seluruh uang keluar ke seluruh departemen ataupun ke daerah. Sampai sekecil-kecilnya, itu kan dari Departemen Keuangan. Di situ sudah ada anggaran untuk 11.000 kapal, itu beberapa yang dikeluarkan. Dikirim kepada Menteri KKP ini. Ini di hadapan Trenggono sendiri dikatakan oleh Purbaya. Udah lebih dari 11.000 diberikan kepada Menteri KKP. Ini berkaitan juga. Kawan-kawan kan ingat masalah pengendapan dana yang yang dikirim ke daerah. Purbaya kan menyentil juga. Ada di kementerian-kementerian dan lembaga yang juga diendapkan untuk cari cuan. Nah ini ketangkap oleh Purbaya, artinya ketangkap begini. Itu disentil langsung oleh Purbaya. Dia sudah luncurkan biayanya kepada Kementerian KKP ini. Tapi nah di sini di acara tersebut pengusaha galangan kapal itu kan dibuat kapalnya itu kan, Menteri KKP minta ini kapal sekian ribu misalnya. Tapi sampai saat ini itu dari tahun dulu lagi, itu dari tahun dulu anggarannya. Nggak ada satupun yang dibuat kapal di Indonesia ini. Nah, nggak ada sampai sekarang. Anggarannya sudah dikirim, tapi pengusaha galangan kapal yang kan ini punya asosiasi juga seperti IDI, Ikatan Dokter Indonesia, mereka juga punya asosiasi. Nggak ada satupun yang dibuat oleh Menteri KKP. Anggarannya sudah masuk ke situ. Masih Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku heran dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang belum mengoptimalkan alokasi anggaran terkait dengan pembelian kapal sejalan dengan komitmen peningkatan produksi perikanan nasional. Hal itu ia ketahui usai menerima aduan dari para pelaku industri kapal dan galangan kapal. Tepatnya industri kapal dan galangan kapal dalam negeri yang sampai saat ini belum mendapatkan pemesanan dari KKP. Berapa dari Anda yang sudah terima order dari KKP? Belum? Kan Anda nggak masuk akal. Uangnya kok keluar? Ordernya nggak ada. Ini apa-apaan? Jadi mungkin kalian kurang aktif apa gimana nih? Atau Menteri Perindustrian? Gimana nih? Kenapa KKP belum ada order di sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya bisa saya anggarin kok. Rugi saya Pak. Utang-utang disalokasi nggak dipakai. Terus kalau depan presiden selalu bilang ada industri. Mungkin kawan-kawan kalau menyimak, ini Menteri KKP ini Trenggono ini dulu yang melawan kepada Prabowo. Ingat dulu masalah pagar laut yang erat dikaitkan dengan aguan pengusaha P2. Prabowo sudah memerintahkan untuk membongkar pagar laut kemarin itu.
Tapi Trenggono mengatakan bahwa ini dievaluasi macam-macam. Artinya dia membangkang kepada Prabowo. Dan ini adalah orang yang terdekat dengan Jokowi. Sehingga kan Prabowo kita tahu sendiri kalau dalam masalah politik agak sungkan dia dengan orang-orang dititipkan oleh Pak Jokowi. Tapi di sini Purbaya tidak ada segan-segannya karena dia mau orang Jokowi, mau orang Prabowo, mau Prabowo sendiri pun kita di Batubara kan Prabowo sebenarnya yang dirugikan oleh Purbaya. Tapi dia tidak peduli ini benar, ini salah. Langsung saja dia tidak peduli, maupun oposisi. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan kepada kita semua. Ada dua hal. Sebenarnya Prabowo sekarang melaksanakan operasi senyap untuk menghabiskan orang-orang yang, para bajingan-bajingan di sekitar dia, yang akan merugikan tingkat elektabilitas dia lah nanti untuk mencalon menjadi presiden. Artinya yang mensabotasi kebijakan-kebijakan dia. Dan Purbaya sebenarnya dijadikan ujung tombaknya. Itu satu yang akan saya jelaskan kepada kawan-kawan. Kedua, sebenarnya dalam hal ini ada yang tidak dijelaskan oleh Purbaya tentang pondasi ekonomi kita yang kuat saat ini. Banyak ini narasi-narasi. Ini dijadikan propaganda oleh pihak-pihak yang menginginkan Purbaya dan Prabowo jatuh sebenarnya. Pihak-pihak itu siapa? Itu orang di dalam Prabowo sendiri. Orang-orang di sekitar Prabowo sendiri. Sehingga Prabowo sekarang ingin membersihkan orang-orang tersebut. Dan orang yang dipakai oleh Prabowo sekarang itu untuk membersihkan dari segi ekonomi dan keuangan itu adalah Purbaya. Dari segi keamanan dan ketahanan termasuk dalam ekonomi juga, dalam sumber daya alam, ini yang dijadikan Prabowo sepertinya Menhan kita, Safri Samsudin. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita perhatikan pada awal-awal Purbaya menggelontorkan 200 triliun ke perbankan. Siapa itu di perbankan Himbara itu? Komisaris dan direktur perbankan Himbara itu siapa? Itu adalah orang-orang titipannya dari rezim yang lama. Sumber-sumber cuan untuk ya sebenarnya mereka menjadi direktur dan direksi BUMN. Kita tahu gaji besar, tantim besar. Nggak mungkin tidak store kepada orang yang mengangkat dia, orang yang mereferensikan dia. Apakah itu partai politik? Apakah itu ormas? Apakah itu perorangan yang telah berjasa kepada mereka? Tantimnya puluhan miliar, separuh dibagi untuk pendanaan. Pendanaan dari, ya kita katakan saja dari pihak sana itu yang sekarang ini diagung-agungkan oleh Pak Prabowo. Prabowo tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Seluruhnya dari rezim yang lama itu setelah dibuat sedemikian rupa, telah duduk duluan. Sehingga Prabowo menerima orang-orang itu aja semua. Dan titipan-titipan menteri kemarin itu kan terpaksa diterima oleh Prabowo. Di balik menteri, di balik jabatan itu ada proyek, ada uang di situ. Dan kekuatan, kita tahu kekuatan pemilu dan pilpres kemarin itu, kekuatannya sebenarnya adalah uang. Dan itu mau dipangkas oleh Purbaya. Jangan-jangan sudah ada pengangkatan dari Purbaya ini pada awal-awal dia diangkatkan, ditanya oleh Prabowo, apakah kamu tidak takut? Tidak takutnya apa? Membasmi ini sumber uang masuk dari orang yang berada di dekat Prabowo yang kemungkinannya bisa menghabisi Prabowo. Kalau Prabowo jatuh dari segi kepercayaan dari masyarakat, siapa yang menggantikan dia? Kalau fair tidak masalah, jatuh karena memang tak berprestasi segala macam. Tapi ini kalau jatuh, sengaja dijatuhkan dengan mensabotasi langkah-langkah Prabowo di bidang ekonomi. Purbaya mengatakan, kalau ekonomi tidak diperbaiki seperti Sri Mulyani kemarin, Bapak akan jatuh tahun Februari 2026 ini. Hari ini kata Purbaya kan. Dan siapa yang menggantikan Prabowo kalau dia jatuh? Kalau dia diturunkan? Wakil Presiden. Siapa Wakil Presiden? Itu kalau kita berbicara Wakil Presiden, itu orang-orang di sekeliling Prabowo sekarang, Menteri, Kepala Badan, bahkan Ketua KPK pun dipilih oleh Gibran, oleh ayahnya Gibran kan. Semuanya masih titipan dari sana. Tinggal ambil alih, tinggal duduk begitu saja lagi habis itu. Bahkan boneka pun jadi menggantikan Prabowo, perjalanan sejarah seperti itu juga. Jangan-jangan misinya itu. Ini mungkin saja kata Purbaya dia sudah dititipkan. Tapi Purbaya tentu saja kalau kita lihat dari tindakan-tindakan Purbaya mengatakan begini, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Tapi kita lihat yang salah itu rata-rata kan dari titipan di sana. Kita lihat Bahlil misalnya kan, menterinya ESDM pada waktu gas LPG memang tidak disinggung oleh Purbaya dengan mengatakan gas LPG kita ini disubsidi 30.000. Harga keekonomiannya 42.750. Artinya di masyarakat nanti 12.750. Tidak secara langsung dikatakan oleh Purbaya.
Tapi yang bertanggung jawab kita tahu, masalah gas LPG 3 kg itu adalah yang bertanggung jawab adalah Bahlil. Bahlil ini titipan dari sana. Ini dibongkar oleh Purbaya. Selama ini Sri Mulyani takut bongkar hal itu. Takut. Karena kalau dibongkar ini begitu masifnya uang. Uang itu kan dipergunakan misalnya tambahan dari berapa ribu satu tabung itu. Kalau kita jumlahkan dengan ratusan juta yang digelontorkan, yang dikirim tabung itu, Anda bayangkan uangnya itu. Uangnya sedikit dalam partai, tapi volumenya besar begitu. Ratusan juta tiap minggu tabung itu dijual ke pasaran Indonesia dengan hanya 3.000 atau 4.000 aja. Kelebihan itu, karena di pasaran, di pangkalan kita tahu, harganya rata-rata 20.000. Itu di pangkalan resmi, punya pemerintah, yang ada surat izinnya. Kenapa itu sampai demikian besarnya jarak antara harga di APBN dengan harga di masyarakat? Sementara Pertalite 10.000 di APBN karena sudah diberikan subsidi 2.500, 10.000 di seluruh Indonesia. Paling-paling eceran naik sedikit kan? Ini tidak. Ini sebenarnya hal yang sakral, hal yang tak boleh dibongkar zaman-zaman Sri Mulyani. Dan begitu juga masalah uang-uang yang diendapkan transfer ke daerah-daerah. Kita tahu di daerah-daerah itu pimpinan daerah itu siapa-siapa sekarang. Bukan orangnya Prabowo kebanyakan, hanya sedikit orangnya Prabowo. Itu pun terkena masalah OTT KPK. Diperhatikan, karena memang bobrok dia kan, tapi rata-rata hampir separuh dari kepala daerah itu adalah orangnya dari sana. Sumber uang lagi. Ini kita katakan dengan terus terang aja, kita bongkar aja sekarang. Dan saya lihat ini, kalau apa saja yang berkaitan dengan sana, yang sana itu, Purbaya tak segan-segan up. Ya kita lihat saja waktu dia mengatakan masalah MBG dengan Luhut kan, program MBG adalah program Prabowo. Waktu dia mau tarik program MBG itu karena tidak dipakai kan, Luhut langsung ambil alih. Keluar-keluar, karena ini program Prabowo menjilat kepada Prabowo, kan itu ceritanya itu. Tapi Purbaya tak gentar, kalau memang nggak dipakai, ku ambil saja katanya kan, ku hancurkan saja katanya kan, kalau itu program Prabowo. Karena kalau kita lihat dari situ, dari cara Purbaya mengatur masalah industri batubara yang memboncoskan 25 triliun itu, apa artinya kawan-kawan? Berarti sudah ada deal-deal antara Prabowo dengan Purbaya. Siapapun katanya hajar aja. Siapapun hajar aja, termasuk ya Prabowo sendiri. Prabowo legowo menerimanya. Dibuatnya undang-undang, dikembalikannya undang-undang batubara dijadikan barang yang kena cukai ke luar negeri. Artinya Prabowo tidak akan menerima keuntungan lagi dari 25 triliun itu sebagai pengusaha batubara. Prabowo mendapatkan keuntungan selama ini, memboncoskan duit negara. Prabowo tak peduli. Kalau ini memang harus dibersihkan, bersihkan aja. Walaupun dia terkena. Kan itu kuncinya sebenarnya. Dan sekarang ini ada masalah Menteri KKP tadi itu. Kemudian sebenarnya saat ini banyak serangan-serangan itu kepada Purbaya. Yang saya maksudkan, serangan-serangan itu bahwa pondasi kita ini kan hancur-hancuran. Bursa saham segala macam. Itu kan menguntungkan yang lama juga. Menguntungkan yang lama juga. Maksud saya di sini, Purbaya kan mengatakan pondasi ekonomi kita ini kuat. Sementara ini buzzer-buzzer, kita katakannya dari banjingan-banjingan yang sekarang enak-enakan itu, yang terganggu pestanya, mengatakan kita anjlok, macam-macam. Sementara Purbaya mengatakan seperti ini. Modal Indonesia. Penurunan outlook kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkatan internasional Moody's bakal menjadi sinyal penting bagi pasar modal Indonesia. Investor cenderung menahan transaksi, bahkan melakukan aksi jual terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar dan juga sektor perbankan. Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia kembali menguat. Indeks harga saham gabungan IHSG dinilai rawan melanjutkan koreksi menyusul keputusan lembaga pemeringkat internasional Moody's Investor Service yang memangkas outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski peringkat utang Indonesia tetap di level investment grade, perubahan outlook ini langsung memicu sentimen risk off di pasar. Investor cenderung menahan transaksi, bahkan melakukan aksi jual, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar dan sektor perbankan. Langkah Moody's memperbesar kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan fiskal dan konsistensi tata kelola ekonomi ke depan. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meminta pelaku pasar tidak bereaksi berlebihan. Purbaya menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih solid, dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan stabilitas sistem keuangan yang dinilai kuat. Pemerintah itu sebenarnya menilai untuk melihat apakah kita mampu bayar utang atau mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhin, jadi harusnya nggak ada masalah. Ini saya pikir hanya jangka pendek saja ya. Kalau orang yang penakut ya akan takut, tapi begini, selama mereka lihat fondasi ekonomi kita membaik, apalagi triwulan keempat kemarin bagus kan, naik ke atas kan, walaupun di bawah target saya sih.
jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah. Nggak ada alasan ketakutan kita nggak bisa bayar atau kita nggak mau bayar utang. Ada kekhawatiran rating downgrade nggak Pak? Belum, saya pikir dari sisi apa ketika ekonomi kita membaik, defisit juga masih terkendali kan. Dibanding negara-negara yang kita masih lebih bagus, alasannya nggak terlalu kuat untuk mendowngrade. Justru kita harusnya nanti pelan-pelan akan ada prospek upgrade mungkin setelah akhir tahun ketika ekonomi kita tumbuh 6% atau lebih. Jadi saya akan fokus memperbaiki fundamental ekonomi saja. Sementara pelaku pasar menilai sentimen negatif dari Moody's tetap akan menjadi tekanan jangka pendek bagi IHSG. Bahkan sebelumnya MSCI memberi peringatan kemungkinan menurunkan status bursa Indonesia dari emerging market ke frontier market. Di sini Purbaya menjelaskan dengan sedikit prinsip sebenarnya kawan-kawan. Kalau ekonomi kita ini membaik, ini memang sudah membaik, tapi pelan memang. Pelan tidak sesuai dengan harapan Purbaya. Tapi investor kan melihat hal itu. Oh, masalah lembaga survei yang menurunkan grade ataupun ranking kita dari apalah istilah di pasar saham itu tak ada masalah itu. Tidak ada pun pasar saham itu fondasi ekonomi kita kuat. Nanti dia berbalik sendiri. Kan itu yang dikatakan oleh Purbaya. Tapi yang tidak dikatakan Purbaya ini sebenarnya dari awal itu fondasi kita kuat, kan yakin dia kan, dengan keyakinan dia udah pasti operasi daripada untuk menaikkan ekonomi ini sangat kuat, apalagi sekarang ini. Nggak mungkin Purbaya tidak diberitahu, tidak dikasih informasi intelijen namanya kepada dia, karena kaitan politik dengan ekonomi ini sangat kuat. Dan ini sudah dijelaskan. Ada sebuah rahasia yang diungkap oleh Susno Duaji sebenarnya kawan-kawan. Ini menurut Susno Duaji, Prabowo sudah mengetahui siapa-siapa sekarang bajingan-bajingan yang akan membuat ekonomi kita ini hancur. Itu lengkap semuanya. Susno Duaji aja sewaktu dipanggil kemarin oleh Prabowo ke istana. Itu mencerminkan sekarang ini Prabowo memang ingin membersihkan. Ini orang-orang ini dianggap oleh Syafri Samsudin sebenarnya adalah orang oposisi. Oposisi dari segi baik, seperti Abraham Samad, Said Didu. Said Didu ini pendukung Prabowo, tapi tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Prabowo yang terus menentertain Jokowi. Kan itu dijelaskan oleh Said Didu. Kemudian ada Susno Duaji, ini netral orangnya. Kemudian ada Siti Zuro, ini orang-orang yang kritis kepada Pak Prabowo. Tapi ini diterima oleh Prabowo sekarang, karena sudah melihat. Kalau sudah melihat bahwa yang melaksanakan sekarang ini, yang menghancurkan ekonomi kita ini, menurut Syafri Samsudin, itu ada perampokan sumber daya alam kita ini sampai 5.770 triliun. Itu yang dikatakan. Artinya 2 kali lipat dari APBN kita setahun. Artinya kalau itu tidak dirampok, kita tidak perlu berhutang, kita bisa poya-poya membangun negara kita ini. Coba bayangkan kalau itu masuk sekarang ini ke negara menurut Syafri Samsudin, itu 3 kali lipat APBN kita, di mana-mana pembangunan. Wah, tidak terbayangkan saya sampai sekarang lagi. Pendidikan bisa gratis, kesehatan bisa gratis, mungkin kita digaji. Itulah kira-kira kalau ini kita hitung dari segi ekonomi. Ini mau dibersihkan sekarang oleh Prabowo. Kata Susno Duaji, dia sudah tahu orang-orangnya. Itu orang-orangnya kalau kita lihat ini yang berkiprah selama ini di lingkaran Jokowi, rezim yang lama. Tapi tak bisa sewaktu-waktu bisa dihajar oleh Prabowo. Dia juga memerlukan namanya dari segi politik, memerlukan dukungan partai-partai politik. Partai-partai politik ini sekarang masih terkooptasi dengan rezim yang lama. Seperti misalnya Bahlil itu sebenarnya naik menjadi ketua umum, itu kan ada sokongan dari Solo. Jadi kalau seandainya Bahlil ini dikarangkengkan atau dihantamkan, Golkar bisa lari. Padahal Golkar ini kan nomor 2 kemarin yang menang di pemilu. Pertama PDI, kemudian Golkar, kemudian Gerindra. Ini patut diperhitungkan. Orang ini walaupun berbuat salah, dari partai-partai yang besar ini nggak bisa dibegitukan saja kan? Atau diremehkan. Bisa-bisa nanti Prabowo di apa namanya di kabinet itu, di parlemen, bisa diangket lah, macam-macam yang dimaksudkan kalau mereka sudah kompak. Karena bisa jadi kalau secara keseluruhan dihajar oleh Prabowo, misalnya Golkar ada di situ, PAN ada di situ, partai-partai besar, Nasdem ada di situ. Kalau mereka kompak, bisa aja Prabowo yang dimaksudkan, bukan maksudkan Gibran lagi seperti yang kemarin itu. Bisa Prabowo. Ini harus hati-hati Prabowo, karena dia kan pimpinan politik juga. Kalau politik tidak dikuasai dia, nggak mungkin bisa berjalan program-program dia. MBG ataupun Purbaya bisa melaksanakan misinya memperbaiki ekonomi. Ini harus kita perhatikan di sini. Tapi saya ingin menginformasikan kepada kawan-kawan yang dikatakan Purbaya. Yakinlah fondasi ekonomi kita ini kuat karena dari segi ekonomi. Sebenarnya yang tidak dikatakan oleh Purbaya bahwa ada operasi sekarang membersihkan para bajingan-bajingan yang akan membuat ekonomi kita ini hancur sedang dilaksanakan oleh
Prabowo ini menurut keterangan Susno Duaji, dia sudah tahu, ini tinggal dimasukkan di kerangkengkan saja. Tapi pasti mereka terafiliasi dengan partai politik. Ini tidak diinginkan oleh Prabowo. Dia harus smart melaksanakan hal itu. Karena dia sadar sendiri, sadar bahwa di lingkaran dia itu sekarang, itu para bajingan-bajingan itu terafiliasi dengan partai politik. Mereka akan ngadu kepada partai politiknya. Apalagi PDI misalnya. Kita tahu, PDI itu di luar pemerintahan sekarang. Dia menunggu partai-partai lain untuk bersekutu dengan dirinya. Karena kita tahu, jangan kita sampai bingung kan mengatakan PDI itu tidak berdosa zaman Jokowi dulu. Mereka itu yang menangguk kemarin-kemarin masih ada di lingkaran pemerintahan, masih ada di BUMN, masih ada di daerah-daerah. Itu berbahaya kalau sempat Prabowo sekarang ini ngambil alih menghantamkan itu semua seperti Gus Dur dulu. Gus Dur kan belakang, dia hajar langsung, tiba-tiba dia dijatuhkan karena poros tengah ini tidak diberi lagi rasa terima kasih begitu kepada dia. Ini harus hati-hati dia, harus hati-hati. Tapi Purbaya disuruhnya nih ajar terus, hati-hati. Misalnya Golkar bersatu dengan PDI karena sudah dihantam, misalnya Golkar tidak mendapatkan cuan lagi, menteri-menterinya digeser oleh Prabowo, kemudian kepala-kepala badan digeser oleh Prabowo, Golkar pindah pada PDI. Ini politik kawan-kawan, ini pasti begitu. Nggak ada itu katanya dia manut betul menganjung-anjung Prabowo. Tidak ada, itu ceritanya aja. Tapi kalau mereka sudah dipinggirkan oleh Prabowo, mereka melawan itu. Seperti PAN, misalnya Zulkifli Hasan. Padahal kalau kita lihat sekarang di politik, Zulkifli Hasan dari PAN itu, Jokowi, ini sekedar informasi kawan-kawan, Jokowi kan menginginkan Prabowo Gibran 2 periode. PAN mengatakan, dia katakan dengan sangat santai, kan, oke, Prabowo 2 periode. Tapi wakilnya belum tentu Gibran. Begitu juga PKB, begitu juga Demokrat sekarang. Sudah mulai lari-lari. Artinya ini dari segi operasi, mereka sudah tahu Prabowo mau membersihkan ini orang-orang Jokowi di sekitar dia. Itu artinya dari situ bisa kita pantau, kita analisa. Prabowo tidak lagi mengikuti ke arah sana, tidak mentertain dari ke sana lagi. Karena sudah diketahui dia bahwa dia bisa jatuh kalau terus-menerus mengikuti Jokowi. Itu artinya, makanya dikatakan dia. Dan artinya disinyalkan dia, partai-partai menyimak. Jokowi kan langsung pada waktu di PSI kemarin mengatakan Prabowo Gibran 2 periode. Itu dari segi politik. Artinya ini ada operasi senyap. Prabowo seperti menitahkan. Ini artinya hal yang secret, kita analisa dari luar. Menitahkan Syafri Samsudin yang betul-betul galak kan. Apa masalah IMIP di Morowali. Dan Purbaya memang kita tahu dia santai kan, netral dia, yang salah-salah, yang tidak-tidak. Tapi kalau Syafri Samsudin ini letterlek dia ini kan, memang dihajarnya betul. Artinya begini kawan-kawan, ini operasi sedang berlangsung sekarang nih. Dan operasi ini saya pastikan ini 90% berhasil. Berhasilnya bagaimana? Dengan cara smart, dengan cara Prabowo. Prabowo kan caranya smart, seperti dia membawa Gibran kemarin. Ya kalau seandainya Gibran itu dari segi tidak bersama dia lagi, tidak mendukung dia, organisasi-organisasi partai politik yang di bawah dia akan jungkirkan. Kan begitu saja sebenarnya. Artinya saya ingin menjelaskan dari segi analisa saya ini Purbaya akan berhasil ini. Karena atau yang dikatakan Purbaya pondasi kita kuat, bukan sekedar itu aja kawan-kawan. Sekarang gerilya ini, kalau ini berhasil, kita ini begini lagi kawan-kawan. Begini, naik lagi segi ekonomi. Karena ini yang perampok-perampok ini mau dibersihkan oleh Prabowo, sedang berjalan sekarang. Ini yang tidak dikatakan oleh Purbaya, pondasi kita kuat, jangan panik, jangan takutlah. Itu sebenar-benarnya. Memang dalam hal ini tidak mudah dan tidak mungkin itu dikatakan oleh Purbaya. Dia hanya mengatakan begini, tapi tekanannya pasti keras ke arah sana. Akan dibongkarnya habis-habisan yang salah dari pihak sana. Dan operasi ini akan berhasil menurut saya, analisa saya akan berhasil. Karena Prabowo kan tak mau diturunkan di tengah jalan. Dan tak mau nanti 2029 tidak maju lagi. Karena ada ini yang memberati dia. Dia bersihkan sekarang dulu sekarang nih. Kalau yang saya lihat sekarang ini, Purbaya dengan Syafri Samsudin yang dijadikannya. Jadi kalau dalam hal ini, saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan, kita yakin ini, yang dikatakan Purbaya itu, pondasi ekonomi kita kuat, itu maksudnya, ditambah pondasi yang di bawah ini, yang tak dikatakan oleh Purbaya. Yakin kita, udah pasti. Tapi tentu saja kita pantau terus. Terima kasih.